Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hasna SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di UPT SMP Negeri 2 Mapakasunggu. Yang pertama, latar belakang. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Dan penerapan budaya positif di sekolah harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, terus-menerus, dan saling mendukung antara warga sekolah. Berikut kegiatan diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Mapakasunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Nurhayati. Yang terhormat teman-teman UPT SMP Negeri 2 Mapakasunggu. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan program calon guru penggerak yang akan dibawakan oleh Ibu Andi Hasna. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua merupakan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada kegiatan kita hari ini, yang pertama pembukaan yang telah kita jalani saat ini. Yang kedua adalah berdoa dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru sekalian, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru diperkenankan untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Foto di. Ada musik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Bapak Ibu guru silakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Kan menyambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu calon guru penggerak, teman-teman yang sempat hadir di ini yang saya sama-sama hormati. Syukur alhamdulillah kita akan melewati lagi satu fase yang dipersyaratkan untuk menjadi guru penggerak. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk meluangkan waktunya membersamai teman kita calon guru penggerak untuk mensosialisasikan salah satu program yang akan mereka lewati sampai ke titik akhir untuk mencapai predikat guru penggerak. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yang rela meluangkan waktunya, bahkan menyita waktunya untuk bersantai dan menyita waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Sekalipun mereka berada di lingkungan keluarga mereka ini bahkan nyaris tidak punya waktu untuk bercanda gurau dengan keluarganya semata-mata untuk menyelesaikan tugas. Ini sebenarnya adalah tugas negara, tugas kita semua. Cuma mereka ini yang memenuhi syarat, semoga yang lain yang bersyarat juga menyusul. Jadi karena semua kita mau menjadi guru penggerak, tapi dari yang pertama dulu dari segi umur kita sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagian besar, hanya sebagian kecil. Semoga saya doakan, semoga mereka yang memenuhi syarat bergerak hatinya juga untuk ikut jejak mereka. Jadi kita syukur alhamdulillah dapat 2 calon guru penggerak. Jadi saya juga patut bersyukur dan patut berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada beliau berdua. Barangkali untuk program-program selanjutnya insya Allah kita semua berpartisipasi membantu mereka, terutama juga yang ikut dari malam di Zoom meeting. Jadi sampai jam 10 malam kita membersamai beliau, namun ada beberapa yang error jadi harus diulang kembali. Hanya ini barangkali yang saya bisa sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya, materi diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Andi Hasna. Kepada Ibu Andi Hasna dipersilakan. Terima kasih Ibu Nurani Alwi, Ibu Kepala UPT SMP Negeri 2 Pakasungguh, Ibu Nutranda Nurhayati. Baik, saya berdiri Bapak Ibu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Tetap semangat? Terima kasih. Jadi kita harus semangat karena hari ini kita akan kita akan sharing mengenai budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini sangat penting untuk kita pahami bersama, karena budaya positif ini adalah nilai-nilai yang harus kita kembangkan, kita tumbuhkan di sekolah supaya anak-anak kita dapat memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka yang sedang kita gunakan saat ini. Adapun latar belakang dari budaya positif ini, yang pertama, budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter peserta didik. Jadi urgensi berarti sangat penting. Kemudian sekolah ini kan tempat atau institusi untuk membentuk karakter yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Jadi disinilah tempatnya anak-anak itu dididik tentang karakternya. Kemudian oleh karena itu budaya
budaya positif ini perlu diciptakan dan diwujudkan karena sesungguhnya kita sebagai guru memiliki tugas untuk membangun komunitas di sekolah dan menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, penerapan budaya positif di sekolah ini harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Terlihat sederhana, tetapi kalau kita tidak lakukan bersungguh-sungguh, maka ini tidak akan dapat terlaksana. Harus dilakukan secara terus-menerus dan saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain. Tidak bisa kalau cuma satu orang guru, dua orang guru saja yang melakukan, atau hanya kepala sekolah. Jadi kita harus saling mendukung. Nah, untuk mendukung ini kita harus memahami apa itu budaya positif. Nah, adapun tujuan kegiatan kita, yaitu yang pertama, kita semua dapat memahami konsep-konsep utama budaya positif. Jadi ada 6 konsep utama dalam budaya positif yang akan kita pahami hari ini. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu adalah yang kita lakukan, mungkin sudah kita lakukan, yaitu menyusun keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, membangun motivasi internal dari peserta didik. Jadi motivasi itu ada dua, ada eksternal dan ada internal. Sebentar kita akan lihat perbedaannya. Yang diperlukan adalah motivasi internal dari peserta didik. Kemudian yang keempat, kita dapat nanti pada akhirnya akan melakukan pembiasaan yang akan menumbuhkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada diri anak didik kita. Nah, adapun 6 konsep utama dalam budaya positif itu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, juga budaya positif itu sendiri, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian yang keempat keyakinan kelas, yang kelima restitusi pada 5 posisi kontrol dan restitusi pada praktik segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut, pada layar ada 3 pernyataan. Saya ingin Bapak Ibu menanggapi pernyataan itu setuju apa tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Pengalamannya selama ini, betulkah itu? Tidak. Ayo kurang semangat Ibu. Tidak. Kalau saya kadang-kadang setuju. Kadang-kadang setuju. Baik, kadang setuju. Tapi lebih banyak tidak setujunya ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca, membersihkan, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin ada yang pernah mencoba, suruh anak menyapu, membaca di perpustakaan, dapatkah meningkatkan disiplinnya? Kadang-kadang iya, Kadang iya, kadang tidak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kadang iya, kadang tidak. Nah, iya. Jadi jawabannya beragam. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus paham dulu konsepnya bagaimana. Ya, materi pertama budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari tadi kita bicara tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah paham apa itu sebenarnya budaya positif. Adakah yang bisa menjelaskan? Ada? Silakan Pak Rahim. Nah, kalau menurut saya budaya positif itu adalah suatu nilai-nilai atau kebiasaan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rahim. Iya, betul sekali. Jadi budaya positif tentunya kita sudah biasa lakukan di sini. Banyak hal yang kita lakukan. Pagi-pagi menjemput anak, salaman dengan anak-anak, itu salah satu budaya positif. Kemudian meminta bersama-sama dengan anak memungut sampah.
positif. Nah, sebenarnya budaya positif itu apa? Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi apa yang kita yakini itu adalah nilai-nilai yang positif yang kita terapkan di sekolah, itulah budaya positif. Kemudian budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi untuk menerapkan budaya positif kita harus merubah dulu paradigma kita tentang teori kontrol. Jadi bagaimana kita mengontrol, siapa sebenarnya yang mengontrol. Kemudian mungkin selama ini barangkali kita berpikir bahwa kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol murid, ya. Selain mengajar, kita juga mau mendidiknya dengan cara mengontrol agar dia tetap berbuat baik. Seperti yang kita harapkan. Tapi sebenarnya siapa yang mengontrol kita? Untuk memahami itu, kita coba lakukan permainan. Silakan kita akan berpasangan yang berdekatan. Yang salah satu dari yang berpasangan ini, bayangkan di telapak tangan ibu, ibu menyimpan barang yang berharga di dalamnya. Kira-kira apa yang Anda lakukan dengan barang yang paling berharga itu? Ibu akan perlihatkan kepada orang-orang? Ibu akan tidak, ya? Bagaimana caranya? Dipertahankan, dilindungi, ya, disembunyi. Contohnya kalau ibu punya sekilo emas di rumah. Itu dipamerin biasanya. Oh, dipamerin. Dipamerin dari kepada orang-orang. Tapi kalau kira-kira ada yang tertarik mencuri, kita apakan? Sembunyi, ya. Jangan dipamerin, ibu, nanti akan mencuri. Mau ambil. Nah, sekarang genggam sekuat-kuatnya. Sekarang teman yang satu pasangan tak, silahkan. Kan ada barang, kita tahu ada barang berharga di tangannya. Coba dibujuk, dihardik, diancam supaya dia buka dan memberikan itu barang. Coba. Bisa dibujuk, bisa dirayu-rayu, bisa dijanji-janji mau dikasih apa. Adakah yang mau membuka, Bapak Ibu? Ada yang mau membuka kepala-kepalanya? Tidak ada, saya juga tidak mau, apalagi ini akan. Oke, kita lanjut. Baik. Nah, sebenarnya siapa yang punya kontrol terhadap diri kita? Mampukah orang lain mengontrol kita? Tapi menurut ibu, mampukah ibu mengontrol siswa? Hah? Tidak. Kadang-kadang. Sebenarnya? Tidak. Nah, ada yang begini, kita berpikir bahwa kita guru bisa mengontrol siswa, ya? Kita orang tua bisa mengontrol anak, tapi sebenarnya itu adalah ilusi namanya. Ya, ilusi kontrol. Jadi kita bisa mengontrol guru, bisa mengontrol murid, itu ilusi. Bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, itu ilusi. Belum tentu. Kemudian bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, belum tentu. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu belum tentu. Itu hanya ilusi. Sebenarnya bagaimana? Silakan. Nah, ini kalau kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita, yang benar adalah bahwa kita sebenarnya yang berusaha memahami orang itu. Jadi kita tidak bisa mengubah pemahamannya. Kita yang mencoba memahami. Kita yang menyesuaikan. Bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kurang tepat. Sebenarnya setiap perilaku pasti ada tujuannya. Betul tidak? Betul. Kalau kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kemudian, kalau orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak benar. Yang bisa mengontrol diri kita masing-masing adalah diri kita. Kemudian, apakah saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ibu pun datang ke sini atas kemauan sendiri. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau saya gagal, saya bisa paksa. Itu kurang tepat. Yang benar adalah kita berkonsolidasi. Kita bikin kesepakatan. Kita
bisa berkolaborasi. Kemudian model berpikir kita bahwa kalau saya menang, Anda kalah, itu kurang tepat. Yang benar adalah saya menang, Anda juga menang. Kita sama-sama menang, baik untuk saya, baik untuk kita semua. Jadi paradigma itu yang harus kita ubah, kita perbaiki. Lanjut. Baik. Nah, budaya positif, erat kaitannya dengan disiplin positif yang kita terapkan di sekolah. Nah, sebenarnya apa kata disiplin itu? Apa sebenarnya arti dari disiplin itu? Bukan. Yang menurut kita selama ini disiplin itu apa? Mematuhi aturan. Nah, itu yang susah bagi anak kita. Ya, sebenarnya begini. Disiplin itu artinya belajar. Berasal dari kata Latin. Sangat bagus artinya. Disiplina itu artinya belajar. Tetapi sampai terjadi perubahan terhadap makna kata disiplin itu. Kita memberinya makna lain. Kita memberinya makna bahwa disiplin itu sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Jadi harus disiplin itu patuh. Padahal sebenarnya bukan. Disiplin itu adalah belajar. Kemudian kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi dari kata disiplin itu kalau orang melanggar kedisiplinan, dia harus dihukum, diberikan ketidaknyamanan. Itu yang kita lakukan selama ini. Betul tidak? Betul. Nah, begini. Sebenarnya disiplin untuk menumbuhkannya pada diri anak-anak kita, kita harus menghubungkannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi setiap orang memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Itu yang dikembangkan dan ditumbuhkan. Seperti tujuan kita di kurikulum Merdeka ini, yaitu mewujudkan murid yang memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kurikulum ini sangat bagus. Jadi fokus pengembangannya adalah mengenai karakter positif. Mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjut teori kedua, konsep kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, mungkin motivasi Bapak Ibu sudah paham, hukuman apalagi setiap hari mungkin kita melakukannya. Kemudian penghargaan mungkin kita pernah melakukannya, memberikan penghargaan. Kemudian restitusi. Pernahkah kita mendengarnya istilah restitusi? Belum pernah. Nah, yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu adalah hal yang mendasari kita untuk melakukan itu. Apa yang mendorong kita? Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pada siswa, ya. Jadi siswa itu motivasinya yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya dari gurunya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Ada 3. Yang paling banyak yang mana, Ibu, Bapak? Yang mana yang menjadi motivasi? Masa anak-anak kita kira-kira motivasinya paling mana yang banyak? 1 dan 2, ya. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan penghargaan. Ada mungkin yang ketiga menghargai diri sendiri, yang tanpa disuruh dia melakukannya. Poin 1 dan 2 itu dikelompokkan ke dalam motivasi eksternal. Motivasi eksternal artinya motivasi dari pihak luar. Sedangkan poin ketiga itu adalah motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif. Jadi ini tujuannya disiplin positif, menumbuhkan motivasi internal anak.
Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu artinya bukan hanya kita lepas dari perintah, tapi kita belajar bahwa kita bisa mengatur diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Berikutnya, nah, hukuman dan penghargaan itu sama saja. Kenapa bisa sama? Karena penghargaan maupun hukuman itu berlaku sama. Berlaku sama memaksa atau membujuk kita atau seseorang atau anak didik kita untuk melakukan sesuatu. Jadi sama posisinya. Kenapa demikian? Karena memiliki dampak yang kurang bagus. Jadi memiliki pengaruh dalam jangka pendek, mungkin jangka panjang, tetapi itu bukan motivasi dari intrinsik, melainkan dari ekstrinsik. Kemudian penghargaan itu sendiri sebenarnya menghukum karena sama kedudukannya, sama-sama meminta, membujuk atau memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif dan merusak hubungan. Jadi tidak efektifnya kenapa? Karena jika kita memberikan penghargaan, maka mungkin saja kita memberikannya pada orang yang tidak tepat. Mungkin ada orang yang lebih bagus, tetapi karena dia dekat dengan kita mengenalnya, maka penghargaan itu kita berikan kepada orang itu. Jadi akibatnya orang lain akan timbul rasa kecemburuan sehingga merusak hubungan, menurunkan kualitas karena orang berpikir kalau dia berbuat pasti dia dapat penghargaan karena dia yang dikenal. Orang yang punya potensi tetapi tidak pernah mendapatkan penghargaan karena dia bukan siapa-siapa, pasti dia akan berpikir tidak usah, saya tidak usah berbuat lagi, tidak ada gunanya. Jadi dia bisa menurunkan kualitas, kemudian mematikan juga kreativitas orang, kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Padahal motivasi intrinsik inilah yang paling penting untuk menumbuhkan budaya positif. Ada hal yang lebih baik Bapak Ibu, yang kita sebut sebagai program kebajikan, yang bahasa umumnya kita sebut sebagai apresiasi. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya, kita semua pernah melakukannya. Mengapresiasi itu artinya mengakui keunggulan orang, ya, mengakui kelebihan orang. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ada beberapa hal. Jadi pengakuan itu bisa diberikan secara khusus, bisa diberikan secara pribadi. Nah ini, kemudian apresiasi ini Bapak Ibu harus kita ucapkan dalam bentuk kata-kata. Kenapa? Supaya anak-anak itu tahu bahwa apa yang dilakukan, nilai kebajikan apa yang dia lakukan, sehingga dia mendapatkan apresiasi itu. Misalnya, rasa empatimu besar sekali, kemudian kepedulianmu, saya sangat menghargai kepedulianmu. Jadi anak-anak tahu, oh ternyata peduli itu nilai kebajikan, empati itu nilai kebajikan. Kan biasanya kita cuma kasih jempol ya, jempol, tepuk tangan. Anak-anak tidak tahu sebenarnya kenapa tepuk tangan itu. Jadi kita harus ucapkan dengan kata-kata. Kemudian berikutnya, nah sekarang Ibu, Bapak, kita semua harus bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Harus dipaham apa perbedaannya. Nah, di hadapan Ibu, di layar di atas ada beberapa tindakan yang biasa kita lakukan. Saya juga biasa lakukan. Misalnya yang pertama, bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa. Yang pertama itu hukuman, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan tumpukan air di meja, menggantikan murid diminta untuk push up. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas
tugas teman yang dicatat. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersedak. Konsekuensi. Mengenakan sepatu. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Konsekuensi. Nah, jadi menurut Ibu apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Saya lihat sudah bisa membedakan. Apa bedanya? Apa bedanya Bapak Ibu hukuman dengan konsekuensi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba Bapak Ibu, kalau kita misalnya ada di jam pelajaran kita ada anak terlambat, terus kita suruh dia membersihkan WC, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa disebut hukuman? Satu arah. Kita yang menentukan. Kemudian tidak sejalan dengan pelanggarannya. Justru yang kita berikan itu tambah merusak dia, tambah terlambat dia, tambah ketinggalan pelajaran. Itulah hukuman. Kalau konsekuensi contohnya tadi mengganti kertas teman yang dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Konsekuensinya sejalan dengan pelanggarannya. Dia memperbaiki kesalahannya. Itu adalah konsekuensi. Ada muncul rasa tanggung jawab. Ada nilai yang dimunculkan di situ. Silakan selanjutnya. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Sepertinya Ibu sudah sangat paham sekali. Betul sekali. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini bedanya konsekuensi dengan hukuman. Bapak Ibu sudah jelaskan tadi, hukuman itu menyakitkan, kemudian membuat anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu memaksa, bersifat memaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, menciptakan konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Amarah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan jika konsekuensi itu mungkin membuat tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu pendek. Nanti lama-lama dia sadar, oh memang saya harus begitu untuk memperbaiki kesalahan saya. Kemudian membangun konsep diri yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, mungkin kehilangan hak, tidak nyaman, tetapi kemudian dia simpan sementara waktu, tapi nanti dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, nah, ada cara yang lebih baik lagi yang kita sebut sebagai restitusi. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu tidak pernah mendengar istilah restitusi. Apa ada yang pernah mendengar? Tidak pernah. Sebenarnya apa itu restitusi? Restitusi itu sebenarnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Itu restitusi. Nah, ini perbedaannya, perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman identitasnya gagal, bersifat negatif, kemudian konsekuensi dan restitusi identitasnya sukses, mengakibatkan anak menjadi lebih disiplin, kemudian konsekuensi itu lebih netral, dan restitusi bersifat positif. Kira-kira yang mana lebih bagus Bapak Ibu? Restitusi. Kira-kira Bapak Ibu bersedia menerapkannya? Bersedia. Alhamdulillah. Insya Allah. Mari kita sama-sama belajar. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan itu. Kemudian pecah itu tidak bisa. Jadi bagaimana caranya supaya dia tidak memecahkan telur lagi Bapak Ibu? Itu maksudnya. Jadi dia belajar dari kesalahan itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan kita. Janganlah kita menjadi guru yang dicibir sama anak-anak. Saya yakin di sini tidak ada. Kita semua di sini sudah membangun budaya positif dari dulu. Sejak saya pertama di sini, saya sudah melihat bahwa di sini budaya positif luar biasa. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita
tawarkan 1, 2, 3. Kita tawarkan ke anak, yang mana bagus nak kira-kira menurutmu? Kalau dia masih melenceng, kita luruskan lagi sampai dia dapat yang benar. Jadi kita berikan tawaran dan lemparkan ke dia, benar apa tidak ini? Yang mana yang paling benar kira-kira? Kemudian restitusi menuntut untuk melihat kita ke dalam diri, untuk melihat ke dalam diri anak-anak didik kita, supaya dia menyadari bahwa yang saya lakukan memang salah. Jadi harus diperbaiki. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi semua orang dalam melakukan sesuatu atau perilakunya itu ada dasarnya, ada tujuannya dan ada motivasinya. Tidak ada yang tidak, pasti ada. Berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah ini, setiap perilaku pasti ada dasarnya. Selain motivasi, tentu apa yang kita lakukan itu karena untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi kita melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini semua harus dipenuhi. Kalau ada yang tidak terpenuhi, pasti ada yang lain yang kita lakukan. Inilah biasa muncul perilaku-perilaku yang menyimpang dari anak didik kita. Misalnya untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Ketika dia kekurangan kasih sayang, dia akan mencarinya di tempat lain dengan cara yang menurutnya benar tapi sebenarnya salah. Lanjut Ibu. Terus. Nah, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini ya, sudah membuat. Kita semua di kurikulum Merdeka ini dituntut untuk membuat keyakinan kelas sebelum memulai pembelajaran, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan Bapak Ibu? Yang lalu-lalu kan kita bikin peraturan. Mengapa bukan peraturan saja? Kenapa bukan keyakinan? Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan saja? Contoh, pakai helm. Itu kan peraturan. Betul kan? Iya, silakan Ibu Nursida. Terima kasih. Yang sebaiknya diharapkan pada siswa adalah keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu tumbuhnya dari dalam diri siswa itu sendiri, dan ini menyebabkan selalu teringat dan sukar untuk berubah. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya bersumber dari luar diri siswa itu sendiri, sehingga gampang dirubah dan dia tidak konsisten dengan melaksanakannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Adi. Berarti sudah paham. Betul sekali. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan saja? Ada yang mengatakan peraturan itu dibuat untuk di apa? Peraturan itu dibuat untuk di apa Ibu? Dipatuhi. Tapi ada juga yang bilang peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya, contohnya helm. Jadi peraturan itu dibuat oleh orang lain, bukan kita. Mungkin untuk kepentingan kita, tapi kita tidak paham. Karena bukan keyakinan dari diri kita. Contoh pakai helm. Ibu mau pakai helm? Kalau berkendara? Mau pakai. Apa Ibu selalu menggunakan helm? Ya. Kenapa mau pakai helm? Pertanyaannya. Supaya terlindung. Iya. Kepala terlindung. Oke, baik. Ada lagi alasan lain? Karena peraturan. Karena peraturan. Ada
Ibu pernah lihat. Tapi kalau ada polisi tiba-tiba langsung diambil helmnya, dipasang helmnya. Itu motivasi ekstrinsik, bukan keyakinan. Karena itu peraturan saja. Tapi kalau itu keyakinan kita bahwa helm itu bisa menutupi kepala kita, melindungi kepala kita, siapa tahu nanti di jalan kita tiba-tiba jatuh, maka kita akan pakai terus itu helm. Bapak Ibu, jadi harus keyakinan. Beginilah cara kita menumbuhkan nilai-nilai positif pada diri anak kita. Harus dibuat dengan keyakinan. Begitu ya Bapak Ibu? Nah ini, budaya positif tercipta dari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif dapat diciptakan di sekolah dengan membuat keyakinan kelas. Kita sudah praktekkan dan insya Allah akan ada perubahan positif. Dari keyakinan kelas ini kita buat peraturan-peraturan yang disepakati bersama. Biasa juga disebut dengan kesepakatan kelas, ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini, yang mana merupakan keyakinan kelas? Kan kita sudah buat ya. Yang mana kesepakatan, yang mana dua-duanya ini tertulis kesepakatan kelas. Coba Ibu perhatikan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, itu kesepakatan kelas di situ tertulis. Kemudian yang dengan background putih, kesepakatan kelas juga. Ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah kira-kira yang mana yang keyakinan, yang mana kesepakatan? Yang putih. Yang putih? Keyakinan. Yang hijau Kesepakatan. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Ada sama semua? Oke, betul sekali. Jadi kesepakat yang di layar putih itu adalah keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan yang hijau itu adalah kesepakatan kelas diturunkan dari keyakinan kelas. Bagaimana? Paham Bapak Ibu? Paham ya? Lanjut. Nah ini. Nah, kita bedakan lagi yang mana peraturan, yang mana apa keyakinannya dengan peraturan itu. Misalnya di kelas kita sepakat, di perpustakaan atau di mana, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya apa kira-kira? Ingat, keyakinan kelas itu dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa? Bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa itu nilai kebajikannya? Keyakinannya saling menyayangi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Apa lagi? Jadi bisa saja satu peraturan ada beberapa nilai di dalamnya, ada keyakinan, beberapa keyakinan kelas di dalamnya. Menghormati gurunya, misalnya menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. saling menyayangi. Betul sekali Bu Hasmoni. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba Bapak Ibu. Menjaga kesehatan ya. Kemudian bergantian menunggu giliran. Etika. Apa lagi? Ada lagi? Tidak ada. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Coba kita lihat sebenarnya apakah jawaban Ibu benar. Nah ini dia. Jadi bisa saja lebih dari satu. Mungkin di tanggung jawab Ibu mau tambah lagi supaya nilainya semakin banyak, nilai yang kita sampaikan ke anak-anak itu lebih positif lagi. Tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, keyakinan kelas dari nilai kebajikan universal. Kemudian kesehatan, keselamatan dan keamanan. Tadi keamanannya ada juga keselamatan, ada juga keamanan. Lanjut. Materi berikutnya 5 posisi kontrol. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Silakan Bu Nurani. Kembali. Oke, ada
Yang ketiga, pemberi rasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, kira-kira kita sampai saat ini berada pada posisi mana? Ada yang pernah jadi penghukum? Pernah. Saya juga pernah. Ada yang menjadi teman? Ada, pernah. Ada yang menjadi pemantau? Dari jauh memantau. Ada yang menjadi membuat anak merasa bersalah? Nah, pasti ibu tahu bagaimana caranya ya. Kemudian ada yang pernah menjadi manajer? Coba kita lihat perbedaannya. Ini. Lima posisi kontrol adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan dalam proses dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi pemantau. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Guru, posisi kontrol di mana Bapak Ibu Guru selama ini? Karena saya dari kemarin. Apa ada terusnya benar ini? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Nah, Kenapa? Pertanyaan tadi ya, pasti Anda bertanya. Kenapa? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Betul. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat posisi apa ini. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini pemantau ini ya. Nah, ada yang merasa jadi pemantau? Ada. Nah, jangan-jangan ada yang tuliskan jawabannya, posisi kontrol pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah Ada ketawa-ketawa ini mungkin ya. Jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini pakai konsekuensi ya. Berarti dia masih netral dia. Kontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi kontrol yang terakhir ya, yaitu sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Baik, materi terakhir segitiga restitusi. Ya, untuk lebih memahami apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu, saya pernah mempraktekkannya dan membuatnya dalam bentuk video. Jadi praktik segitiga restitusi ini saya sudah lakukan dulu, saya uji coba dulu pada Kais yang suka terlambat. Jadi setiap jam pertama, jam pelajaran IPA di kelasnya 82 terlambat, ya, selalu terlambat. Tapi saya selalu kasih masuk. Karena itu anak main game malam hari, sehingga tidurnya pagi, terlambat bangun. Kemudian disayang sekali sama orang tuanya karena bungsu, tidak dimarahi. Saya Andi Hasna Istri, CGP Angkatan 9 Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi konteks nomor 1.4 budaya positif dalam praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif di dalam diri. Ada 3 tahap penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut ini praktik segitiga restitusi. Ini bukan skenario ya, nyata. Setelah dipraktekkan, saya praktekkan lagi. Nah, jadi dulu harus ramah katanya, ramah dan berbuka manis. Ya, berbuka manis. Bisa bolanya lagi. Dan pertama dia sudah tahu, oh terlambat kali ini. Nah, sadar itu anak, dia gagal dulu. Ini menstabilkan identitas. Nah, sebenarnya begini, melakukan pengalaman itu adalah hal yang wajar ya, bagi manusia. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, ya. Jadi setiap orang bisa saja melakukannya. Ibu juga dulu waktu masih sekolah pernah juga terlambat, ya. Nah, baik, Faris. Menurutku terlambat itu perbuatan yang benar atau berpikir. Oh, berarti Faiz sadar ya bahwa perbuatan terlambat itu tidak baik karena melanggar kesepakatan kelas ya. Kemudian selain itu apa lagi? Faiz sadar ya bahwa jadi kalau Faiz terlambat
Tapi sebelumnya memang real ini ya kegiatannya. Kemudian diperbaiki karena Kira-kira apa yang menyebabkan apa alasannya sehingga satu lagi bukan main game di mana? Jadi dia sendiri yang berpikir bagaimana solusinya. Intinya yang dia mau bangunkan ya, jadi bersatu terima kasih kepada ibu ya. Bagus sekali. Jadi ibu percaya ya Tidak terlambat kau jadi sampai sekarang. semangat ya. Dia tidak pernah terlambat lagi. Ibu tidak marah. Serius sih dari hatinya. Ibu jangan terus marah. Pak Is masih bisa memperbaikinya kan? Nah, ibu percaya pada Kak Is. Sekarang terima kasih sudah mau mendengar Kita jangan ragu-ragu bilang terima kasih sama anak. Maaf. sampai ke ibunya yang ada di apa alasannya biar langsung masuk ya. Baik, Kak Is terima kasih. Selamat kembali ke kelas. Oke, itu bisa aja Bu. Ya, jadi itu contoh praktik segitiga restitusi. Ini kegiatan saya Ibu. Pertamanya saya memang karena ini kegiatan ini anak memang terlambat, bukan sesuatu yang skenario yang saya buat. Saya sudah perhatikan sejak awal. Saya mengajar gitu, dia selalu terlambat. Jarang sekali dia tidak terlambat. Saya tanya, kenapa terlambat? Main game pas sampai tengah malam Ibu. Kan tidak ditegur sama ibunya, ditegur di tapi kunci kamarku. Kemudian tidak dimarahi, tidak, karena dia memang anak bungsu disayang sekali sama orang tuanya. Bapaknya dia biasa pukul katanya. Iya, kemudian itu bukan skenario dulu, jadi betul-betul real. Sesudah itu saya bilang, Pak Is, ayo kita main drama. Iya, saya bilang bersama saya menyusun skenario itu. Kira-kira apa yang kau mau bilang Pak Is? Kalau saya tanya ini, itu dia bilang, yang terima kasih juga ibu tidak marah dia juga dari dia juga. Jadi itu, ini sebenarnya hal yang mudah. Jadi cara menurut saya kita semua itu pasti bisa Bapak Ibu. Seganas apapun kita seorang guru, karena kita seorang ibu pasti bisa. Jadi kita mulai ubah dulu paradigma berpikir kita tentang anak ini dari negatif ke positif. Pasti ada kelebihannya ini anak. Seburuk apapun pasti ada kelebihannya. Sama seperti Marabong Raden. Marabong kelas 83. Seburuk apapun pasti ada nilai positifnya. Dia mau menghargai. Dia mau berjanji. Dia mau memperbaiki kesalahan. Itu nilai positifnya. Itu kita ubah dulu paradigma berpikir kita. Sesudah itu kita coba. Jadi apapun itu kita mulai dari diri kita. Untuk bisa mempengaruhi orang, kita mulai dari diri kita. Pekerjaan sehari-hari adalah makhluk hidup manusia, anaknya orang. Coba anakku bisa dikucubit, salah saya. Kalau anaknya orang, saya ingat juga anakku di rumah. Tidak mau kalau anakku dicubit sama orang lain. Mungkin begitu semua adik, perasaan tak Bapak Ibu? Begitu. Disuruh ke sekolah, diberikan baju sekolah, disuruh untuk belajar supaya dia menjadi orang terdidik. Jangan disiksa. Tapi saya yakin di sini tidak
tidak ada yang menyiksa anak. Orang lain di sana, jauh di sana. Jadi kita ubah paradigma berpikir. Mari kita berpikir sama-sama untuk menumbuhkan karakter anak. Itu harus kita mulai dari diri kita, karena kita yang akan memberikan contoh. Kalau kita biasa menghardik, dia juga pasti menghardik. Kalau guru kasih contoh gak begitu. Kalau tidak memenuhi keinginanku, ku paksa, ku pukulin, ku bilangin. Nah itu, kita adalah contoh. Sadar atau tidak? Memang bukan cuma kita yang memberikan pengaruh ke anak itu, tapi karena kita guru, seharusnya kita memberikan yang baik. Kalau orang luar yang memberikan contoh buruk, bukan guru mereka, bukan guru, kita adalah guru. Itu, mohon maaf Bapak Ibu, kita sharing bukan karena saya guru yang sangat baik, bukan. Saya juga biasa marah sama anak, tapi sejak mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ada banyak yang berubah dari saya di kelas. Jadi materi itu IPA berat, materi IPA itu berat, saya saja pusing. Saya pikir saya saja pusing, anak-anak apa lagi? Jadi obatnya buat mereka adalah guru IPA yang menyenangkan, Yang murah senyum. Biar terlambat, sini kena. Kenapa kita lambat? Yang seperti itu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga begitu. Ya guru bahasa Indonesia begitu. Ya tahu. Iya, pasti. Tepuk tangan dulu. Pasti. Guru bahasa Indonesia di sini luar biasa. Semuanya deh. Semuanya guru di sini luar biasa. Mari ribuan. Baik Bapak Ibu, sebelum ini ada materi terakhir, sebelum menutup kegiatan ini, saya memohon Bapak Ibu merefleksi kegiatan ini, merefleksi diri kita. Yang pertama, apakah ada paradigma, adakah yang hal baru yang mengubah paradigma saya? Ada. Apa yang saya dapatkan? Ibu silakan ceritakan perasaan yang muncul mengikuti sesi ini. Sedihkah, marahkah, sakit kata duduk? Nah, silakan. Kemudian, tapi yang saya minta adalah mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya lakukan sebelum mengikuti modul ini? Tahu Among Ibu ya? Kita ini guru adalah Among bagian dari kita. Ditarinti ceritanya. Bagaimana modelnya kita? Bagaimana model Among kita sebenarnya sebelum mengikuti modul ini? Kemudian nanti setelah mengikuti modul ini, apa yang ingin saya lakukan? Saya ingin menjadi apa? Silakan Bapak Ibu. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa merefleksi? Ibu Hasmawati. Ibu Adi Hasmani, silakan Ibu. Untuk berbicara tentang bahasa Indonesia. Silakan. Amin. Iya, silakan. Bagus kalau berdiri Ibu. Ibu, yang mana bagus? Berdiri atau tidur? Berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merefleksikan apa yang saya tangkap setelah ada pemaparan dari Ibu Adi Hasna sebagai calon penggerak. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi ini. Yang mengubah paradigma saya pertama adalah hukuman yang selama ini sering saya berikan kepada murid yang melakukan pelanggaran, dan ternyata bentuk hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan dan sangat sangat buruk efeknya terhadap perkembangan kepribadian siswa. Yang mana hukuman ini awalnya saya menganggap bahwa hukuman itu bisa memberikan efek jerah, tapi ternyata tidak. Pelanggaran itu akan berulang dan terus berulang sampai sekian kali, bahkan tidak akan ada putus-putusnya. Dan ternyata melalui sosialisasi seperti ini, paradigma itu akan saya ubah ke depan. Bagaimana dan hukuman itu bisa berubah menjadi konsekuensi, atau kalau bisa bahkan bisa menjadi sebuah restitusi.
Yang kedua, perasaan yang muncul selama ikut sesi ini khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Atau kasih yang lain saja. Nanti yang lain. Bahwa di sini saya bisa menangkap bahwa disiplin itu sebenarnya adalah proses belajar bagaimana bisa menyelesaikan dengan peraturan yang ada. Kemudian motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri guru, dari dalam diri siswa. Jadi kalau motivasi intrinsik ini muncul maka semua akan berkembang dengan baik. Apalagi peran AMO seperti apa kayak yang saya telah lakukan sebelum mengikuti modul ini. Apa nih? Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Tepuk tangan untuk Wati Rasmawati. Silakan. Siapa yang bisa melanjutkan? biar berubah ini. Silakan Ibu Karsari. Sebenarnya Ibu Karsari. Ibu Karsari ini kalau menurut saya Ibu Karsari adalah guru yang hebat. Dia bisa mengubah, bisa memperbaiki banyak anak. Kalau tidak ada yang mau biar saya lanjut. Silakan Ibu Karsari. Bahasa Indonesia. Bu Endang. Silakan. Nomor 3 ya. Berdiri aja. Berduduk aja. Kita berdiri tadi. Harus Sudah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengikuti apa itu namanya? Diskriminasi. Peran AMO seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti modul ini? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh pemateri sebagian itu sudah ada yang dilakukan, tapi masih ada nilai negatifnya, suka memberi hukuman juga terkadang-kadang. Tetapi alhamdulillah setelah mengikuti ya itu susahnya itu diseminasi ini saya akan menjadi AMO seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Bertambah lagi ilmu saya, kita bertambah menjadi lebih semangat bagaimana kita mendisiplinkan siswa-siswa kita yang bermasalah. Paling tidak selama ini kita seperti contoh di siswa saya ya, yang satu Adil, itu selama ini saya sudah ini ternyata begitu ya, memang harus diadakan restitusi bukan reparasi ya, bukan prostitusi Iya, bukan prostitusi ya, restitusi. Sangat bagus sekali di materinya ternyata. Sayang sekali yang ada di sini cuma sebagian, sepertiganya ya. Andaikan semua dapat materi ini, insya Allah kita sama-sama bergandengan tangan, kita wujudkan sekolah kita dengan siswa-siswa andalan kita, paling tidak membentuk karakter mereka akan menjadi yang lebih baik lagi. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Iya, kadang kita sebagai guru, orang tua pasti juga ada hal yang sudah kita lakukan. Makanya biasa bilang, diseminasi ini gunanya untuk kita mengidentifikasi apa hal baik dari kita yang sudah ada, kemudian itu yang akan kita tumbuhkan. Hal yang kurang dari kita itu yang kita geser pelan-pelan. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Kegiatan ini mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat dan kita bisa imbaskan ke teman-teman yang tidak ada ini karena ini hal positif kita imbaskan, dan saya sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru sudah mau meluangkan waktunya yang luar biasa untuk mengikuti kegiatan saya. Sekali lagi terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal, diberikan rezeki, kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik ya, bagus sekali materi yang telah diberikan oleh Ibu Andi Hasna. Semoga materi yang telah diberikan bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga kita dapat mewujudkan visi yang ada di sekolah kita. Oke. Bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati Ibu, mohon dimaafkan. Dengan selesainya materi yang dibawakan oleh Ibu Andi Hasna, maka selesai juga kegiatan diseminasi kita pada hari ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain melakukan diseminasi budaya positif di sekolah, saya juga melakukan praktik menyusun keyakinan kelas bersama murid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Baik? Baik. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Bagaimana perasaannya? Baik. Senang? Baik. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu lihat masih ada yang kurang semangat. Kita bangkitkan dulu semangat ya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat saja. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu. Bagaimana, sudah semangat? Baik, pada hari ini seperti biasa kita ketemu lagi, tetapi untuk pertemuan kita kali ini bukan materi pelajaran yang akan kita bahas ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi pelajaran, tentunya ada hal yang penting dulu untuk kita lakukan, yaitu membuat apa itu? Keyakinan. Semuanya silakan, Ibu sudah tampilkan di layar di depan. Tentunya sebelum bikin keyakinan, membuat keyakinan kelas, anak-anak harus paham dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, sebenarnya keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran. Jadi kita ini di dalam kelas ada berbagai macam pikiran ya, untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Jadi yang ada di pikiran kita adalah nilai-nilai kebaikan. Itu yang disatukan untuk disepakati dan dilaksanakan di kelas. Demi apa? Kan? Bagus sekali. Dari semua usulan kita semua tadi itu, nilai-nilai kebajikan apa kira-kira yang masuk ke dalamnya? Kemudian kita rangkum, yang keenam kita rangkum usulan. Kalau ada yang sama tujuannya, kita satukan saja supaya tidak terlalu banyak. Kan terlalu banyak, kalau terlalu banyak kamu pusing kan? Yang mana ini yang mau disepakati, yang dilakukan? Kemudian setelah jadi, kita tinjau kembali keyakinan kelas yang kita buat. Setelah ditinjau kembali, kita bagaimana? Nanti yang sudah kita sepakati bersama, kita tulis di lembaran ini, baru kita tempel-tempel. Bisa nanti di karton, kita tempel di karton, kemudian nanti ditempel di kelasnya ya. Kemudian setelah itu ada satu lembar, kita tanda tangan bersama. Ya, tanda tangan bersama. Tanda tangan itu adalah bukti bahwa kita yang tujuan, kita yang sepakati bersama. Paham ya caranya? Bagaimana, siap? Siap. Semangatnya di mana? Siap? Siap. Oke, teman-teman. Kira-kira apa yang menurutmu yang membuat tidak nyaman di kelas? Supaya nyaman di kelas. Enggak, supaya nyaman di kelas. Misalnya, apa tadi? Tentang ribut ya? Tidak ribut. Satu orang, satu kotak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dari kelas 81, siswi SMP Negeri 2 Mapakasungguh. Tadi, saya dan teman-teman saya telah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Guru Andi Hasna. Saya sangat senang sekali karena dapat berdiskusi dengan teman-teman dan Ibu Guru mengenai nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di dalam kelas agar bisa belajar dengan tenang. Kemudian, saya dan teman-teman saya juga meyakini dan menandatanganinya bersama. Semoga kami bisa melaksanakan keyakinan kami bersama-sama. Terima kasih atas bantuannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Irmayantiel, guru IPA dari UPT SMP Negeri 2 Mapakasungguh. Saya adalah rekan sejawat Ibu Andi Hasna, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Takalar. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang dibawakan oleh beliau, saya mendapat pengetahuan baru yang membuka cara berpikir saya bahwa memberi hukuman atau pada siswa yang melakukan kesalahan atau dan memberi hadiah atau kepada siswa yang melakukan kebaikan atau perbuatan baik itu dampaknya sama saja, sama-sama berdampak buruk terhadap siswa. Maka dari itu saya setelah mengikuti diseminasi tadi akan berusaha untuk meninggalkan hal-hal seperti itu karena saya sudah tahu apa dampaknya bagi siswa. Terima kasih atas penjelasannya kepada Ibu Andi Hasna. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata budaya positif dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.